Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Hello everyone, welcome back to BECC English YouTube channel. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube BECC English. BECC English is the solution to learn English. Akun BECC English adalah solusi untuk belajar bahasa Inggris. So, teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan dalam bahasa Inggrisnya bisa belajar melalui akun YouTube BECC English. Yang mana tujuan kami membuat materi-materi bahasa Inggris untuk membantu teman-teman dalam belajar bahasa Inggris, meningkatkan skill dalam bahasa Inggris. Have a nice to study. Selamat belajar ya. In this video, I would like to try to discuss about procedure check for class 7. Di video kita kali ini, saya ingin mencoba untuk mendiskusikan tentang procedure check untuk kelas 7. Apa sih itu procedure text? Untuk lebih lanjut, mari kita masuk slide berikutnya. What is procedure tag? Apa sih procedure tag? Procedure tag itu sendiri adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Tujuan dari procedure tag adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Jadi enaknya ngomong, procedure tag itu tag yang menunjukkan cara atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah. Tujuannya memberikan petunjuk dalam cara membuat sesuatu. Itu ya. Understand ya? Next. Ciri-ciri procedure tag. Ciri-ciri tag procedure. Dalam bahasa Inggris itu banyak teks, tapi untuk tingkat SMP atau MTS, tag yang akan dipelajari itu minimal ada 5. Ada deskriptif, ada procedure, ada record, ada naratif, dan report. Nah, ini yang basic. Untuk kelas 7 ada deskriptif sama procedure. Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Kembali lagi ke ciri-ciri procedure tag. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah yang bahasa Inggrisnya imperative. Contohnya, cut the banana into pieces. Potonglah pisang ke dalam bagian-bagiannya. Dan mix the coconut milk with water. Jangan campur susu kelapa dengan air. Heat the water for 3 minutes. Panaskan air sampai 5 menit dan lain-lain. Nah, ini contoh kalimat imperatif. Yang kedua, menggunakan action verb. Kata kerja yang berupa tindakan, misalnya crack, cook, cut, heat, make, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan sequence adverb. Kata keterangan berurutan ya, seperti first, pertama, second, kedua, next, kemudian, then, kemudian, finally, akhirnya, while, sementara, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Waktu sekarang sederhana. Simple present tense ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya di bagian tenses ya. Silahkan untuk mengetahui lebih lanjut terkait simple present tense, teman-teman bisa melihat kembali video kita yang berjudul simple present tense. Nah, ini ciri-ciri procedure tag ya, kurang lebih ada 4. Pertama, menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan action verb, kata kerja yang berupa tindakan ya. Yang keempat, menggunakan sequence adverb, kata keterangan yang berurutan. Yang keempat, menggunakan simple present tense. Nah, ini ciri-ciri procedure text. Sekarang genre structure procedure text. Tag procedure struktur umum ya. Struktur umum procedure text. Apa aja itu? Nah, ini yang pertama ada
aim, or goal. Jadi untuk struktur tag procedure itu yang pertama aim or goals. What is aim or goal? Apa itu aim or goal? Aim ini merupakan tujuan dari procedure tag. Jadi aim atau goal ini adalah tujuan. Biasanya berupa judul atau deskripsi yang akan dibuat atau dilakukan. Tujuan ini biasanya di awal atau berupa judul. Untuk memahami lebih lanjut, kita nanti masuk dalam contohnya. Yang kedua ada materials. Materials, bagian ini memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur tag tersebut. Jadi material ini meliputi ada bahan dan alat. Terkadang dalam prosedur tag itu juga ada yang nggak membutuhkan bahan, tapi ada alat. Dan juga bisa dua-duanya. Jadi material ada bahan dan alat. Yang pertama tadi aim atau goal, tujuan. Yang kedua material, bahan dan alat. Yang ketiga steps. Steps, bagian step berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Jadi step ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Tadi ciri-ciri ada sequence adverb, kata keterangan langkah urutan. Dan the first, pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya. Jadi ada 3 structure of procedure tag ya, ada 3 struktur tag procedure. Yang pertama ada aim or goal, tujuan. Yang kedua ada material yang terdiri dari bahan dan alat. Yang ketiga ada step, langkah. Nah, sekarang kita masuk ke example contohnya. Contohnya how to make fried rice. How to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, how to make fried rice ini adalah aim or goal, tujuannya. Nanti kalau ada soal bacaan procedure tag, kemudian soalnya menanyakan apa goal dari tag di atas. Biasanya berupa judulnya ini, ya, how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Ingredients sama dengan materials, bahan-bahan atau alat. Bahannya pertama, the first, 2 cloves of garlic, 2 siung bawang putih. Yang kedua, 2 onions, 2 bawang merah. Yang ketiga, an egg, sebutir telur. Fourth, 1 tablespoon of vegetable oil, 1 sendok minyak goreng. Yang kelima, a plate of rice, sepiring nasi. Yang keenam, salt garam. Jadi ini ingredients, bahan-bahan dalam membuat fried rice, nasi goreng. Pertama, 2 cloves of garlic, 2 siung bawang putih, 2 onions, 2 bawang merah, an egg, seputar telur, 1 tablespoon of vegetable oil, 1 sendok minyak goreng, a plate of rice, sepiring nasi, and salt, dan garam. Silakan teman-teman catat, and then you practice ya, kemudian kalian praktekkan. Next. Nah, steps, langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa aja dalam membuat nasi goreng? First, yang pertama, chop garlic and onions into the small pieces. Pertama-tama, potong kecil bawang putih dan bawang merah. Second, kedua, add vegetable oil on a frying pan. Kedua, panaskan minyak goreng di wajan penggorengan. Kalau sudah yang pertama tadi memotong garlic and onion, bawang merah, bawang putih. Kemudian yang kedua, panaskan minyak sayur ya dalam panci. Third, yang ketiga, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil, fry them a while. Nah, kalau sudah
minyak tadi kita masukkan di atas panci goreng sudah panas, kita masukkan potongan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas ya. Kita masukkan tadi bawang merah bawang putih yang sudah kita potong-potong ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Fourth, yang keempat, add an egg into the pan and stir them. Fourth, add an egg into the pan and stir them. Keempat, masukkan telur ke wajan dan aduk-aduk ya. Kemudian yang keempat ini masukkan telurnya ya ke dalam wajan tadi yang di dalamnya ada minyak yang sudah panas untuk goreng bawang dan bawang merah bawang putih, kemudian telur. Fifth, yang kelima, put 1 plate of rice, fry and mix them around 3 minutes. Put 1 plate of rice, fry and mix them around 3 minutes. Kelima, masukkan sepiring nasi, goreng dan aduk selama kurang lebih 3 menit ya. Kalau telur sudah, kemudian nasi ya. Nasinya dimasukkan ke dalam wajan dan kita goreng kurang lebih 3 menit. 6, yang keempat, add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Keenam, masukkan 2 jemput garam. Lanjutkan mengaduk sampai merata. Ya. Jadi tadi sepiring nasi sudah masukkan, kemudian yang keenam ini kita tambahi 2 jemput garam, kita taburkan ke dalam nasi goreng dan kita aduk lagi sampai sempurna. Finally, akhirnya, put the fried rice on a plate. Fried rice is ready to serve. Put the fried rice on a plate. Fried rice is ready to serve. Akhirnya letakkan nasi di atas piring. Nasi goreng siap untuk disajikan. Oke, ini step langkah-langkah, ada 6 langkah dalam membuat the way to make fried rice ya, dalam membuat nasi goreng. Silakan teman-teman praktekkan sendiri cara membuat nasi goreng. Bisa ya? Understand? Nah, inilah materi kita di video kita hari ini tentang mendiskusikan procedure tag. Tadi dari pengertian procedure tag itu tag yang menunjukkan cara atau melakukan dalam membuat sesuatu. Ciri-cirinya tadi ada 4, kemudian structure of procedure. Struktur procedure tag ada 3, dan yang selanjutnya tadi contoh dalam membuat nasi goreng. Thank you for watching this material today. Terima kasih sudah menonton materi kita hari ini. Don't forget to subscribe, like, and share to everywhere ya. Dan jangan lupa ya untuk tekan subscribe, like, dan dibagikan ke teman-teman supaya video IPICC English ini selalu berkembang dan memberi banyak manfaat kepada semua orang. Goodbye, see you the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.